Selamat pagi, salam sejahtera semua. Sekarang di waktu kita mengambil dari satu tempat ke dua tempat, izin untuk dari rangkuman buku yang dibuat oleh Bapak Kus yang tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kemudian berikutnya adalah ada tabel of content atau isi dari eh, presentasi kali ini, yaitu pertama ada pengertian demokrasi, yang kedua ada ciri-ciri negara demokrasi, menjelaskan ciri-ciri demokrasi, dan yang ketiga ada dinamika demokrasi Pancasila, yaitu memaparkan pembahasan tentang dinamika demokrasi Pancasila, dan kemudian ada penegakan demokrasi Pancasila, yaitu memberikan informasi terkait bentuk menegakkan demokrasi Pancasila. Jadi yang pertama ada pengertian dari demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat di mana dalam suatu pemerintahan rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Dalam eh, segi fungsionalnya, demokrasi terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung di dalam demokrasi langsung tersebut, semua warga masyarakat secara langsung ikut dalam pengambilan serta pemutusan setiap peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu. Kemudian yang kedua ada demokrasi tidak langsung yang berisi tentang eh, demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan dengan berbagai macam variasinya. Kemudian ada tatanan berpikir mengenai demokrasi yang terdiri dari dua, yaitu demokrasi sebagai ide atau konsep dan demokrasi sebagai praksis. Yang pertama ada demokrasi sebagai ide atau konsep merupakan demokrasi sebagaimana ada dalam gagasan atau dalam pemikiran. Yang kemudian ada demokrasi sebagai praksis, yaitu demokrasi yang sudah menjelma menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan karena telah menjadi sistem di negara Amerika Serikat oleh seperangkat aturan tertentu. Kemudian ada pemahaman demokrasi berdasarkan avant-garde. Pemahaman demokrasi menurut avant-garde terdiri dari dua bentuk, yaitu secara normatif dan secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengungkapkan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang kedua, pemahaman secara empirik, yaitu demokrasi yang perwujudannya dapat dilihat melalui pewujudan empirik atau panca indera, di mana dalam demokrasi tersebut ada kehidupan politik yang praktis. Kemudian berikutnya ada indikator dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Suatu negara dapat diukur apakah itu negara yang demokratis atau tidak, tergantung dari indikator berikut ini. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah rotasi kekuasaan, dan yang ketiga ada rekrutmen politik yang terbuka, kemudian yang keempat ada pemilihan umum, dan yang terakhir ada menikmati hak-hak dasar. Jadi warga itu menikmati hak yang seharusnya ada untuk rakyat. Kemudian yang berikutnya ada ciri-ciri dari negara demokrasi. Ciri-ciri dari negara demokrasi terdiri dari 6. Yang pertama ada pemilu yang bebas, yaitu pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang kedua ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun dan bertindak adil. Berarti badan kehakiman itu harusnya independen tanpa ada campur tangan pun. Kemudian yang ketiga ada perlindungan secara konstitusional. Eh, Hak-hak dari warga negara seharusnya dilindungi secara konstitusi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi, eh,
kebebasan berpendapat itu harusnya sudah dilindungi oleh konstitusi dari negara tersebut. Jika negara tersebut merupakan negara demokrasi. Dan yang keempat ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, dalam negara demokrasi juga seharusnya adanya kebebasan berpendapat dari warga negara tersebut. Sehingga jika ada warga negara yang berpendapat lalu eh, ditentang oleh pemerintahan, maka negara tersebut berarti bukan termasuk dalam negara demokrasi. Seharusnya negara demokrasi itu harus melindungi hak dari warga negara, salah satunya ya kebebasan dalam menyatakan pendapat itu. Dan juga kebebasan yang berikutnya ada kebebasan berserikat, yaitu kebebasan warga negara untuk ikut dalam menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kemudian terakhir ada pendidikan keluarga negaraan. Hal ini dimaksudkan untuk warga negara agar menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian ada dinamika demokrasi Pancasila. Di dalam dinamika demokrasi Pancasila terdiri dari 4 masa. Yang pertama yaitu masa 1945 sampai 1959. Pada masa ini Indonesia masih awal-awal kemerdekaan sehingga demokrasinya masih dalam bentuk demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua adalah masa 1959 sampai 1965, di mana masa periode tersebut merupakan pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga ada masa 1965 sampai 1998. Di sini adanya gejolak dari pemberontakan G30S PKI sehingga membentuk era baru yang disebut dengan Orde Baru. Kemudian yang terakhir yaitu masa 1998 sampai sekarang, di mana masa tersebut adanya peristiwa krisis moneter dari era Orde Baru sehingga eh, Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan era reformasi. Kemudian dalam demokrasi terdapat unsur penopang atau penegak dari demokrasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama negara hukum, kedua adalah infrastruktur politik, dan yang ketiga ada pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang pertama ada negara hukum. Konsepsi dalam negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang tidak memihak. Kemudian yang kedua ada infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kepentingan. Dan terakhir adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pada intinya, pers memiliki fungsi dalam hal menyebarluaskan informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur, dan fungsi membentuk opini publik. Sehingga jika ada pers yang menyebarkan hoax, maka ya itu bukannya untuk menegakkan demokrasi, malah menghancurkan demokrasi itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin kata-kata yang tidak sesuai dan tidak menggunakan hati, saya mohon maaf. Eh, Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.